Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Jeffrey atas kesempatannya dan selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi job attitudes yang saya sendiri bernama Salsabila Fadia Nova dengan NIM 2022-8136 dan rekan saya. Saya Zulfa Uliarama dengan NIM 2022-8110. Saya Kasadra Putri dengan NIM 2022-8114. Saya Carol dengan NIM 2022-880. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang attitudes. Nah, teman-teman itu attitudes apa sih? Yang seperti kita ketahui itu adalah attitudes adalah sikap. Nah, jadi penilaian atau pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan tentang suatu objek ataupun peristiwa, suatu objek, orang ataupun peristiwa. Nah, misalkan seperti cara kita merefleksikan perasaan kita sendiri. Nah, dan juga seperti cara kita berbicara, bertindak, dan juga seperti kita memperlakukan orang lain itu. Terus habis itu semua itu adalah cerminan dari apa yang akan kita pikirkan, dan itu akan menjadi sikap yang kita lakukan. Ya, contohnya kalau di dalam buku ketika Anda berkata saya menyukai pekerjaan saya, dan juga misalkan kalian nanya nih kepada orang akuntan, pasti kan mendapatkan jawaban yang beda-beda ya. Misalkan ada yang variatif, misalkan saya nggak suka pekerjaan ini, dan saya ada bilang juga saya menyukai pekerjaan ini. Nah, mereka bisa ngomong begitu karena mereka tuh punya dasar mereka mempunyai pengalaman gitu. Misalkan maksudnya itu kayak mereka tuh mempunyai tantangan untuk menjadi akuntan, terus juga mereka punya manfaat yang besar menjadi seorang akuntan, dan juga manajemen yang mendukung dia. Misalkan yang maksudnya manajemen yang mendukung dia itu tuh kayak dia bisa berkata akuntan itu senang gitu loh. Nah, terus di dalam bab ini penulis itu juga membahas mengenai pentingnya sikap dalam lingkungan kerja. Nah, jika seorang menyukai pekerjaannya sendiri, mereka itu akan cenderung lebih puas dan komitmen terhadap atasannya pun bagus, dan juga karyawannya itu akan bekerja sesuai dengan sesuai kayak maksimal gitu. Nah, jadi dia juga membahas sikap. Nah, sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, kalau kognitif itu sikap, gambaran, atau keyakinan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, maksudnya itu pemikiran atau keyakinan tentang target, sikap seperti aduh gaji saya ternyata rendah ya, itu maksudnya. Nah, kalau ya itu benar. Kalau afektif itu tuh mempengaruhi segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap tercermin dalam pernyataannya. Nah, maksudnya itu adalah bagian emosional dari sikap atau perasaan. Nah, seperti saya marah karena gaji saya itu kecil. Nah, kalau misalkan behavioral itu adalah komponen perilaku dan sikap yang menggambarkan niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang ataupun sesuatu. Nah, jadi kalau perilaku ini kan mencerminkan niat kita untuk bertindak sesuai dengan sikap, seperti karena gaji saya kecil, jadi saya akan mencari pekerjaan lebih baik lagi nantinya. Nah, di sini ada SCB 3.1, ada komponen of attitude, itu yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi ini ada kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, maksudnya itu mereka itu saling berkaitan teman-teman, tiga-tiganya. Nah, jadi kan dijelaskan di bawahnya dia punya pandangan nih, evaluasi atas saya memberikan promosi pada orang yang tidak relevan, tidak pantas gitu loh. Nah, jadi saya berpikir atasan saya itu ternyata tidak adil gitu loh. Nah, berarti kan muncul negatif attitude towards supervisor, munculnya pandangan negatif gitu pada atasan. Nah, langsung muncul feeling, aduh saya nggak suka nih sama atasan saya. Nah, terus abis itu muncul lagi action perilakunya. Nah, jadi kayak saya akan cari kerjaan lain deh karena di sini saya diperlakukan gitu. Nah, ini yang menentukan action ini yang menentukan apakah dia akan tinggal
Dan juga sikap itu memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang, terutama ketika sikap tersebut terkait dengan nilai-nilai dasar ataupun kepentingan pribadi. Dan juga aksesibilitas sikap yang tinggi. Nah, tapi juga di situ ada maksudnya ada, dan di situ juga hubungan antara sikap dan perilaku itu kuat karena di situ adanya pengalaman langsung yang terkait, misalkan dia bisa bersikap seperti itu karena dia punya pengalaman kerja yang lebih baik misalkan. Nah, gitu. Dan juga faktor-faktor seperti tekanan sosial dalam organisasi juga dapat menyebabkan tidak sesuai antara sikap dan perilaku, di mana individu itu mengikuti norma organisasi meskipun sikap pribadi yang kepribadian mereka itu berbeda. Jadi itu mereka tuh terpaksa untuk mengikuti norma yang ada di dalam organisasi gitu. Dan juga di sini ada disonansi kognitif, Wilhelm-Festinger. Nah, Wilhelm-Festinger itu seperti yang kita ketahui itu dia adalah peneliti yang mengungkapkan pertama kali tentang disonansi kognitif. Nah, jadi itu dia menjelaskan fenomena disonansi kognitif yang dimana ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku itu menciptakan ketegangan. Individu juga akan berusaha mengurangi ketegangan ini dengan baik untuk merubah sikap atau mencari justifikasi untuk perilaku mereka. Contohnya, contoh klasiknya itu bagaimana seseorang mungkin mengubah sikapnya untuk menyesuaikan dengan perilaku yang sudah dilakukan, seperti dalam kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Dia itu tuh kayak dia lakukan, tapi dia itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan gitu loh. Dia kayak apa sih, kayak enggak kok saya nggak melakukan pelecehan seksual gitu loh. Dan juga seperti keputusan mogok kerja oleh anggota fakultas yang masih tahu itu tidak adil. Dan juga itu ketiga, terus ada di sini ya contohnya pemogokan kerja karena tawaran yang tidak adil, terus pelecehan seksual yang dibenarkan oleh pelaku, dan pengemudi sambil mengirim pesan yang meskipun berisiko gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Vero. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi job ethics, itu tentang sikap dalam pekerjaan. Jadi itu merupakan suatu serangkaian evaluasi terhadap pekerjaan seseorang yang membentuk perasaan, keyakinan, dan keterikatan seseorang terhadap pekerjaannya. Di dalam job ethics ada beberapa poin. Poin pertama ada job satisfaction atau kepuasan kerja. Merupakan suatu perasaan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Dikatakan bahwa jika high job satisfaction atau kepuasan kerjanya tinggi, maka karyawan itu mendapatkan positive feelings. Sebaliknya jika job satisfaction rendah, maka karyawan mendapatkan negative feelings. Lalu yang kedua adalah job involvement, keterlibatan dalam pekerjaan, di mana tingkat di mana karyawan aktif berpartisipasi dalam pekerjaan dan menganggap kinerja itu penting bagi dirinya atau berkontribusi terhadap pekerjaan itu suatu hal yang penting. Job involvement ini jika tinggi, itu maka employee peduli dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu ada teori lain dalam job involvement, yaitu ada psychological empowerment atau pemberdayaan psikologis. Itu dikatakan the work I do is meaningful to me. Jadi pekerjaan yang saya lakukan itu berharga, bermanfaat bagi diri saya, sehingga itu karyawan itu merasa involved dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya poin berikutnya ada organizational komitmen organisasi. Tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasikan dirinya terhadap organisasi sehingga tetap ingin mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi tersebut. Jadi dikatakan kalau karyawan ingin tetap berada dalam organisasi, ada namanya emotional attachment, ada keterikatan emosi di dalam organisasi. Ketika ada emotional attachment dari seorang employee, maka menghasilkan employee commitment itu kuat. Ketika employee commitment itu kuat, maka employee tetap menjadi bagian dari organisasi. Dalam organizational commitment ada 3 komitmen. Yang pertama ada affective commitment, yaitu merefleksikan keterikatan emosional dari keterlibatan suatu organisasi. Yang kedua adalah normative commitment. Normative commitment ini komitmen yang merefleksikan tanggung jawab dan kewajiban atau sebagai obligations seorang karyawan di dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah continuance commitment, yaitu merefleksikan suatu pertimbangan karyawan terhadap biaya jika mereka meninggalkan organisasi, dan juga ada dorongan dari dalam diri mereka bahwa
ingin tetap menjadi bagian dari organisasi. Selanjutnya ada Pervasive Organizational Support atau POS. Ini dalam bahasa Indonesia disebutnya kayak dukungan organisasi yang dilakukan kepada karyawan. Tingkat keyakinan karyawan terhadap organisasi, bahwa organisasi mereka itu peduli dengan mereka, peduli juga dengan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Lalu employee menganggap atau meyakini, disebut juga persif, organisasi mereka itu suportif ketika employee diperlakukan adil oleh organisasi dan member karyawan lainnya. Lalu juga terlihat juga praktik-praktik di dalam organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi itu tersebut peduli dengan karyawannya dan juga mendukung pengembangan diri dari karyawan tersebut. Lalu ada poin center employee engagement, tingkat antusiasme karyawan terhadap pekerjaannya. Employee engagement itu seperti ada istilahnya giving your heart and soul to your work. Jadi employee itu sangat-sangat antusias, sangat-sangat ingin bekerja di perusahaan tersebut. Lalu dikatakan dalam buku high engaged employees, employee yang benar-benar engaged banget, yang connect banget dengan perusahaannya, maka mereka tuh sangat passionate dengan pekerjaannya dan memiliki koneksi yang kuat dengan perusahaannya. Lalu kalau disengaged employee yang karyawan tidak merasa terkoneksi dengan perusahaan, maka tidak memiliki energi atau atensi yang kuat terhadap pekerjaan dan perusahaan, jadi lebih tidak terlalu peduli dengan pekerjaannya. Lalu ada beberapa tips meningkatkan employee engagement, yaitu adalah peran dan tanggung jawab pekerjaan itu harus dideskripsikan dengan jelas. Lalu perusahaan harus memiliki training and development agar mengembangkan dan melatih karyawannya. Lalu ada komunikasi feedback yang baik dari perusahaan dan karyawan. Selanjutnya ini tentang job ethics tapi dalam versi gig economy. Gig economy itu kayak pekerja lepas, pekerja freelancer, gig workers atau pekerja lepas cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih berkomitmen terhadap organisasi tempat di mana mereka bekerja itu ketika pekerjaannya itu stabil dan juga di dalam organisasi yang mereka bekerja itu adanya